sepancang ya sama Febri sama ibu. Tapi kan seperti yang kita tahu kan hasil dari aset Febri ini kan sebagian hasil saya juga. Saya kan kerja waktu masih nikah sama Febri. Jadi beberapa aset Febri itu dibeli dengan gaji saya juga. Misalnya rumah kita, rumah ini juga. Kan asuransi ibu juga dengan bapak itu kan sebagian juga pakai gaji saya. Baru juga mobil kita, ya kayak gitu itu kan sebagian pakai duit saya juga bu. Ya namanya dulu juga masih sama kan. Ya tapi kan kita udah nggak sama ya, harusnya kita bagi rata dong. Ya udah jadi langsung ke intinya aja. Kamu mau apa? Aku mau bagi dua. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa bagi dua? Tapi kan dia pakai aset saya bu. Itu kan gaji saya juga. Wah itu kan juga uang anak saya, hasil kerja keras anak saya. Masa kamu tiba-tiba datang minta bagi-bagi gue gitu? Tapi kan dia juga minta uang gaji saya buat beli aset ini yang mau. Nggak bisa dong. Gaji aku tetap lebih tinggi loh dari kamu. Kalau kamu bisa bilang kayak gitu. Oke kalau gajimu lebih tinggi, tapi kan gajiku besar sebagian besar kan hanya untuk bukan untuk aku aja. Ya kan gaji aku juga untuk kamu. Jadi untuk siapa lagi? Ya tapi beda dong. Aku nggak mau kalau 50. Berapa yang kau kasih ke mamamu, berapa yang kau kasih ke keluarga itu beda. Wah, Ya harusnya aku keberatan. Nggak bisa. Aku nggak mau 50-50. Tunggu gitu, tunggu sebentar dong. Kalau kamu bawa gitu, kamu emangnya selama jadi istri pernah ngapain aja? Saya Apa kerja. pernah kamu bantu rumah? Pernah. Kalau memang waktu gajinya masih rendah, kalau memang waktu gajinya masih rendah, Kalau 50-50 aku intinya nggak mau sih. Tapi kalau 80-20 mungkin aku mau. itu jauh kali. Kalau Oh. itu aku ajukan ke pengadilan aja. Ya udah silakan. Ya, aku bilang baik-baik ya. Ya. Ya, oke kalian aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing perdata gugatan garing 2024 garing Pengadilan Agama Medan Selasa 8 Oktober 2024 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 690 garing PDT titik G garing 2024 garing Pengadilan Agama Medan saya nyatakan dibuka. Penggugat atas nama Jovelyn Gabriel dan tergugat atas nama Ferdi Aryatama dimohon untuk memasuki ruang sidang. Kalau dari saya sih ya, saya maunya 50-50. Nggak usah 80-20 seperti yang disarankan dia. Saya nggak mau yang mulia. Harus 80-20 yang mulia. Oh, kenapa gitu? Lah, gaji saya lebih besar loh dari kamu. Tapi kan aset yang kami beli itu pakai gaji saya, pakai gaji saya gitu ya. Nanti saya yang mulia. Itu tetap sama kan yang mulia. Jadi harus 80-20. Nggak mau ya, saya maunya 50. Program. Saudara kompetan dulu. Kalau begini kita mulai mediasi saja. Nanti mediatornya saya pilih. Gimana saudara penggugat? Saya nggak melihat. Gimana saudara penggugat? Baik, dengan ini sidang dulu. Ya, Mbak. Siap, Bapak. Siap, Mbak. Siap. Silakan dulu, Bapak. Oke, jadi sebelum mulai proses mediasi, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya selaku mediator, nama saya Ruben Tarigan. Silakan. Saya Jovelyn Gabriel, mantan istri Pak Ferdi. Saya Ferdi Aryatama, mantan suami Jovelyn. Oke. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu proses mediasinya Pak? Belum. Oke. Jadi saya jelasin dulu. Jadi mediasi ini adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu Bapak dan Ibu mencapai penyelesaian masalah antara Bapak dan Ibu. Dan biar Ibu Bapak tahu, proses mediasi ini dilakukan secara tertutup sehingga proses mediasi ini bersifat kerahasiaan. Jadi di proses mediasi ini saya menjadi mediator, selaku mediator yang menjadi penengah dari Bapak Ibu selaku memberi argumen atau permasalahan antara Bapak dan Ibu. Lalu jika proses mediasi ini Bapak dan Ibu tidak ada kepenangan emosi atau bersifat tidak kondusif, maka proses mediasi ini kita tunda dan saya akan melakukan proses kampus. Sebelumnya Bapak dan Ibu jadi proses kampus itu adalah proses di mana saya melakukan mediasi secara terpisah antara Bapak dan Ibu dan mencari kesepakatan antara Bapak dan Ibu. Lalu kita akan melakukan proses mediasi lagi secara bersama agar dapat kesepakatan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan aturan-aturannya terlebih dahulu. Yang pertama itu nggak boleh kata kasar, yang kedua nggak boleh tindakan fisik, yang ketiga tidak boleh membawa senjata tajam, dan yang keempat tidak boleh merokok. Oke. Bapak dan Ibu sudah tahu aturannya, sepakat? Sepakat. Oke. Terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu menjelaskan argumennya. Jadi gini Pak, kami kan seminggu lalu baru cerai. Jadi ada peninggalan untuk kebun sawit, mobil, motor, tanah dan bangunan juga kan. Nah, saudari Jovli meminta untuk dibagi rata 50-50 dan saya itu tidak menerima, keberatan saya. Dia tidak terima Pak. Memang sesuai ya Pak ceritanya. Tapi nggak mungkin juga saya terima 80-20 Pak. Karena juga saya sebagai istri kan harusnya saya punya hak untuk tidak bekerja ya. Dulu harus saya kerja. Jadi harusnya 50-50 Pak. Karena juga karena itu saya itu harus mengganti sendiri. Juga kan di asli ini banyak duit saya. Banyak kan duit jadi ini lebih lari ke tempat yang lain Pak. Makanya untuk aset. Makanya saya minta tuh asetnya punya 2 rata. Bagaimana Pak? Oke, apa betul tanggapan dari Ibu Jovli dari Pak Ferdi? Memang betul Pak, tapi mau bagaimanapun gaji saya tetap lebih besar daripada gaji dia Pak. Apakah betul? Iya memang Pak, tapi kan gini ya Pak, memang gaji saya besar, gaji saya kecil, tapi sebagian besar dari gaji saya kecil itu untuk membeli aset kami. Duit dia nggak tahu dari kemana Pak. Loh, kan kita sama-sama beli aset itu. Kita Tapi lebih banyak. duitnya tuh lebih banyak yang jatuh ke dalam situ, duitku tuh lebih banyak. Ya, mana? Dari mana ceritanya dia lebih banyak? Enggak, sebentar Pak Ferdi dari Ibu Jovli untuk memberikan argumennya. Gini ya, misalnya ya Pak, kami beli motor tuh 30 juta. Nanti 20 juta dari saya, 10 juta dari dia. Berarti ya lebih banyak duit saya di dalam aset. Apakah betul seperti itu Pak? Enggak Pak, enggak betul Pak. Bagaimanapun Pak, tetap duit saya yang lebih banyak Pak. Di situ. Ya udah kalau gitu kita kayak jadi transfer. Oke. Apa betul tanggapan dari Memang betul Pak, tapi mau bagaimanapun gaji saya tetap lebih besar daripada gaji dia Pak. Iya memang Pak, tapi kan gini ya Pak, memang gaji saya besar, gaji saya kecil, tapi sebagian besar dari gaji saya yang kecil itu untuk membeli aset kami. Duit dia nggak tahu dari mana Pak. Loh, kan kita sama-sama beli aset itu. Kita Tapi juga lebih banyak duitnya dari itu aset. lebih banyak yang jatuh dalam situ, duit itu lebih banyak. Ya, mana? Dari mana ceritanya dia lebih banyak? Sebentar Pak Ferdi dari Ibu Jovli untuk memberikan argumennya. Gini ya, misalnya ya Pak, kami beli motor tuh 30 juta, 10 juta dari saya, 10 juta dari dia. Berarti ya lebih banyak duit saya di dalam aset. Apakah betul seperti itu Pak? Enggak Pak, enggak betul Pak. Bagaimanapun Pak, tetap duit saya yang lebih banyak Pak. Di situ. Ya udah kalau gitu kita kayak jadi transfer. Oke. Ya. Sebentar Pak. Sabar kau. Mana? Coba bukti. Memang udah lama Pak, tapi kan kalau bukan Enggak berarti ada, kalau berarti dalam itu dia bohong Pak. Berarti itu bohong. Menurut kau? Enggak, kalau bohong berarti ya. Oke, sepertinya ini sudah tidak kondusif lagi di proses medis kita. Saya akan melakukan proses kampus. Sebelumnya seperti yang saya katakan, kampus itu saya akan melakukan mediasi secara terpisah. Sebelum itu saya akan melakukan ngecek jadwal Bapak Ibu agar bisa melakukan proses kampus. Bagaimana Bapak Ferdi, kira-kira kapan bisa melakukan proses kampus? Besok saya Besok. Oke. Besok jam jam 10 Pak. dari Ibu Jovli. Saya mau cepat aja sih Pak. Hari ini bisa. Hari ini. Oke, dengan demikian proses medis ini kita tutup.
jumpa di video selanjutnya. Mas ya Pak. Selamat datang di Joflin. Oke, jadi Bu Joflin, kita akan melanjutkan proses mediasi yang tadi pagi. Kalau sebelum itu saya boleh tahu yang diinginkan dari Bu Joflin itu apa? Kalau saya sih pasti mau saya 50-50 ya Pak, biar bagi rata adil gitu kan. Tapi kayak yang kemarin kita mediasi itu kan dia maunya 80-20. Menurut Bapak sendiri itu kan pasti nggak adil ya Pak. Karena saya dapatnya 20, padahal sebagian besar gaji saya itu untuk membeli aset kami. Memang gaji saya lebih kecil daripada Perdi, tapi Perdi saya nggak tahu Pak uangnya dari kemana. Jadi ya gaji dia juga yang masuk ke dalam aset kami itu sama besar sama gaji saya yang masuk ke dalam aset kami. Kalau boleh tahu kondisi keuangan dari Pak Ferdi itu seperti apa? Kalau dari Pak Ferdi sendiri dia kan lumayan besar Pak gajinya, tapi saya nggak pernah tanya yang detail, karena dia juga nggak mau bilang gitu Pak. Kalau boleh saya tahu lagi dari kondisi keluarga dari Pak Ferdi itu seperti apa? Oh kalau dari keluarga Pak Ferdi pun lumayan berada ya Pak, karena kayak contohnya juga kemarin sekarang yang udah saya tinggalkan sejak kami selain minggu lalu itu tuh sekarang ditinggalin sama orang tuanya Pak Ferdi. Jadi banyak kemungkinan saya rasakan karena perselingkuhan ini Pak. Oke, jadi kan tadi Ibu bilang kalau mau 50-50, ini kan hartanya berupa benda gitu kan. Jadi mungkin Ibu Joflin bisa memberitahu saya misalnya aset apa yang diinginkan gitu. Kalau dari sendiri saya mau mempertahankan tanah kami Pak, ladang sawitnya, karena memang saya juga yang ngurusin ladang sawitnya sekarang Pak. Itu pas tangan itu aja. Jadi pun kalau misalnya tanah itu jatuh ke tangan Pak Ferdi, saya lumayan yakin kalau ini nggak bakal lurus Pak. Oke, jadi Ibu tadi mau ladang sawitnya ya? Oke, selain kebun sawit, ada lagi yang Ibu Joflin mau? Kalau dari saya sendiri, karena saya udah minta bagian besar itu ladang sawitnya, mungkin saya bakalan rendah hati minta motor aja Pak. Oke, berarti kesimpulan dari saya, berarti Ibu minta 50-50 ini berupa ladang sawit dan sepeda motor gitu. Iya Pak. Oke, mungkin proses medisi kita sudah selesai. Jadi saya akan besok akan melanjutkannya dengan Pak Ferdi untuk memberitahu kesepakatan dari Ibu Joflin. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Ferdi. Siang. Silakan duduk Pak. Oke, Bapak Ferdi, kita akan melanjutkan proses mediasi yang semalam. Jadi semalam itu juga saya melakukan kampus dengan Ibu Joflin, dan dari Ibu Joflin juga sudah mendapatkan kesepakatan kalau Ibu itu ingin 50-50 berupa ladang sawit dan sepeda motor. Jadi mungkin Bapak Ferdi bisa menanggapinya. Baik Pak. Mungkin dari saya masih agak keberatan ya Pak. Tapi ya udahlah, kalau memang dia mau 50-50 daripada nggak ada jalan keluarnya kan. Ya jadi saya terima juga lah 50-50. Kalau boleh tahu apa aja yang dimintanya Pak? Ya itu tadi Ibu itu bilang kalau dia mau 50-50 tapi berupa ladang sawit dan sepeda motor. Karena memang Ibu Joflin bilang kalau ladang sawitnya itu Ibu itu sendiri yang mengelola gitu, kalau jadi tidak ada ikut campur. Dan juga dia meminta sepeda motor karena biar ya adil aja gitu, Bapak mobil dengan rumah dan Ibu Joflin sawit dengan sepeda motor. Ya udah Pak, saya terima lah kalau kayak gitu kesepakatannya. Jadi saya dapat rumah dan mobil berarti ya. ya, jadi Bapak Ferdi sepakat tadi tanpa ada paksaan ya Bapak Ferdi ya. Ya Pak. Oke. 3. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat, Bapak Ferdi setuju dengan 50-50 dengan berupa Ibu Joflin mendapatkan ladang sawit dan sepeda motor, dan Bapak Ferdi mendapatkan mobil dan rumah. Ya Pak. Mungkin karena kesepakatan udah sepakat dari dua belah pihak, jadi mungkin saya tutup dan akan memulai mediasi untuk bersama besok agar bisa ngomong langsung dengan Ibu Joflin dan sepakat. Mungkin itu saja Pak Ferdi.
sampai jumpa besok. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya, apa nih dulu? Permisi Pak. Bagi Pak. Silakan dulu. Ya, bagaimana kabar Ibu Joflin? Baik. Baik Pak. Bapak Ferry, baik. Oke. Jadi saya kemarin sudah melakukan kampus dengan Bapak dan Ibu Joflin. Jadi kesepakatan yang diberikan Ibu Joflin sudah Pak Ferry terima juga dengan berupa pembagian harta 50-50 dengan berupa Ibu Joflin mendapatkan anak sawit dan sepeda motor dan Bapak Ferry mendapatkan mobil dan berupa rumah. Oke. Mungkin jadi kesimpulan yang saya dapat bahwa keduanya telah sepakat untuk mendapatkan harta ladang sawit dan Ibu Joflin dan sepeda motor dan Bapak Ferdy berupa mobil dan rumah. Oke, mungkin terima kasih untuk Ibu Joflin dan Bapak Ferdy karena sudah mau bekerja sama dari proses mediasi pertama dan kampus dan proses mediasi ini sudah mendapatkan kesepakatan dan juga semoga hubungan Bapak Ferdy dan Ibu Joflin sudah bisa menjadi lebih baik dan menjalankan kesepakatan yang lebih baik. Begitu saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa? Sekian perhatian mediasi kami. Terima kasih.